Isu politik selalu hadir dalam setiap aspek kehidupan kita. Tetapi, seberapa sering isu ini benar-benar menjadi perhatian bagi generasi muda? Di tengah lautan informasi, kita sering melihat cuplikan berita, postingan media sosial, atau bahkan jajak pendapat yang menunjukkan fenomena yang sama. Ketidakpedulian generasi muda terhadap dunia politik. Pertanyaan besar yang muncul adalah, apakah anak muda kita benar-benar tidak peduli dengan politik? Atau ada sesuatu yang lebih dalam di baliknya? Ini adalah isu yang relevan dan mendesak, yang membutuhkan perhatian serius dari kita semua. Ketidakpedulian ini dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk. Data mungkin menunjukkan penurunan partisipasi pemilih muda dalam beberapa pemilihan terakhir, sebuah sinyal nyata bahwa ada jarak yang tercipta. Di sisi lain, media sosial dipenuhi dengan montase meme atau komentar lucu yang meremehkan isu-isu politik serius. Sikap ini bukan sekadar apatis, tetapi juga mencerminkan kurangnya informasi yang mendalam, atau bahkan pilihan sadar untuk fokus pada isu lain yang dianggap lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Bentuk ketidakpedulian ini beragam, mulai dari ketidaktahuan hingga penolakan aktif terhadap diskursus politik. Di balik angka dan statistik, terdapat kisah-kisah nyata yang memberikan suara pada fenomena ini. Bayangkan seorang pemuda yang mencoba menyuarakan aspirasinya, namun merasa suaranya lenyap ditelan hiruk-pikuk panggung politik yang riuh. Ada pula seorang pemudi yang menyimpan kekecewaan mendalam karena janji-janji kampanye yang manis ternyata hanya menjadi kata-kata kosong. Di sudut lain, sekelompok mahasiswa merasa politik terlalu rumit, penuh drama, dan tidak menawarkan solusi konkret atas masalah mereka. Banyak yang merasa politik tidak ada hubungannya dengan perjuangan mereka mencari pekerjaan, menghadapi biaya hidup yang terus naik, atau sekadar menjalani kehidupan sehari-hari. Pengalaman personal inilah yang membentuk dinding pemisah antara mereka dan politik. Persepsi ini diperkuat oleh cara politik digambarkan dalam lingkungan mereka. Dalam ruang diskusi online atau obrolan grup, topik seperti konser terbaru, game populer, atau tren fashion mendominasi percakapan, sementara politik menjadi topik yang canggung dan sering kali dihindari. Persepsi bahwa politik itu kotor tidak ada gunanya, atau semua politisi sama saja telah mengakar kuat. Persepsi negatif ini tidak muncul begitu saja. Ia terbentuk dari akumulasi pengalaman buruk, pengaruh lingkungan sosial yang skeptis, serta minimnya edukasi politik yang dapat diakses dan dipahami dengan mudah oleh generasi muda. Pada akhirnya, ketika kita melihat simbol-simbol demokrasi seperti gedung parlemen, mungkin kita juga melihat bayangan reflektif dari generasi yang merasa terasing darinya. Pertanyaan yang tersisa bukanlah sekadar tentang mengapa mereka tidak peduli, melainkan sebuah pertanyaan yang lebih mendasar dan menggantung. Apa sebenarnya yang membuat politik terasa begitu asing dan jauh bagi mereka? Untuk memahami mengapa sebagian dari kita merasa begitu jauh dari politik, jawaban di permukaan tidaklah cukup. Kita harus menyelam lebih dalam ke akar pemikiran yang membentuk cara kita memandang dunia. Kita harus masuk ke ranah filsafat. Akar pertama dari ketidakpedulian ini sering disebut sebagai alienasi atau keterasingan. Ini adalah perasaan mendalam bahwa kita sebagai individu hanyalah penonton dalam sebuah drama besar yang tidak bisa kita pengaruhi. Suara kita terasa hilang dalam hiruk-pikuk kekuasaan, dan proses politik tampak seperti mesin rumit yang berjalan dengan sendirinya. Kita terpisah dari proses, terasing dari hasilnya, dan akhirnya merasa bahwa partisipasi kita tidak memiliki arti. Perasaan keterasingan ini seringkali melahirkan sikap yang lebih dalam, nihilisme atau kekecewaan idealistik. Ketika janji-janji perubahan hanya menjadi slogan kosong, dan sistem yang diharapkan adil ternyata syarat dengan korupsi, kepercayaan pun luntur. Muncul pandangan sinis bahwa semua politisi sama saja atau tidak ada gunanya berpolitik, karena tidak akan ada yang berubah. Ini bukan lagi sekadar merasa tidak punya kuasa, tetapi sudah sampai pada keyakinan bahwa nilai luhur dalam politik itu sendiri hanyalah ilusi. Dari kekecewaan, sebagian orang beralih ke pragmatisme ekstrem. Jika sistem tidak bisa dipercaya untuk memperjuangkan kebaikan bersama, maka satu-satunya hal yang logis adalah memperjuangkan kepentingan diri sendiri atau kelompok terdekat. Politik tidak lagi dilihat sebagai sarana mencapai cita-cita kolektif, melainkan sekadar alat transaksional
untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Fokusnya menyempit dari apa yang baik untuk negara, menjadi apa untungnya untuk saya. Konsep-konsep filosofis ini alienasi, nihilisme, dan pragmatisme seringkali meresap ke dalam hidup kita tanpa kita sadari. Mereka membentuk sikap kita sehari-hari, diperkuat oleh algoritma media sosial yang mengurung kita dalam gelembung informasi, membatasi pandangan kita hanya pada apa yang kita sukai atau pentingkan secara pribadi. Kita jadi semakin sulit melihat gambaran besar dan urgensi dari isu-isu politik yang sebenarnya sangat berdampak pada masa depan kita. Terdapat perbandingan antara ruang sidang politik yang tampak kaku dan kuno dengan ruang kerja digital yang dinamis dan modern. Maka, ketidakpedulian politik ini bukanlah murni bentuk kemalasan. Bagi banyak anak muda, ini adalah respons rasional terhadap sistem yang terasa mengecewakan. Mengalihkan energi ke karier, hobi, atau aktivisme di ranah non-politik bisa jadi merupakan sebuah pilihan sadar. Mereka mencari ruang di mana mereka merasa memiliki kontrol dan dapat melihat dampak nyata dari tindakan mereka. Sesuatu yang seringkali tidak mereka temukan dalam panggung politik konvensional. Namun, jika filsafat modern seakan membenarkan sikap apatis ini, apakah kita ditakdirkan untuk selamanya terasing dari politik? Adakah gagasan, filsafat, atau bahkan tokoh yang pernah menawarkan jalan keluar dari kebuntuan ini? Bagaimana seorang pemikir radikal seperti Tan Malaka memandang peran individu dalam badai sejarah? Pertanyaan ini akan kita jelajahi di episode berikutnya. Jika di episode sebelumnya kita dihadapkan pada kebuntuan filosofis yang membuat politik terasa begitu jauh dan rumit, episode kali ini mengajak kita untuk mencari inspirasi dari sejarah. Kita akan melihat bagaimana seorang tokoh menawarkan jalan keluar dari labirin keraguan itu. Dialah Ibrahim Datuk Tan Malaka, salah satu pemikir revolusioner paling berpengaruh di Indonesia, yang meletakkan pemuda sebagai fondasi utama dalam setiap gerak perjuangan. Lantas, siapa sebenarnya Tan Malaka dan mengapa pemikirannya tentang pemuda menjadi begitu krusial? Lahir di tengah gejolak kolonialisme, Tan Malaka tumbuh menjadi seorang intelektual yang tajam dan tak kenal kompromi. Dalam karyanya, Naar de Republik Indonesia, ia menegaskan bahwa pemuda bukanlah sekadar objek yang dimobilisasi, melainkan subjek garda terdepan perubahan sosial dan politik. Baginya, pemuda memiliki modal yang tidak dimiliki generasi tua. Idealisme murni, seperti yang pernah ia tulis, idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh pemuda. Kutipan ini bukan sekadar kalimat puitis, melainkan sebuah keyakinan mendalam akan potensi tak terbatas yang ada dalam diri setiap anak muda untuk mendobrak kemapanan. Lalu, apa relevansi pemikiran seorang revolusioner abad ke-20 dengan tantangan yang kita hadapi hari ini? Jika dulu musuh utamanya adalah kolonialisme, kini kita berhadapan dengan musuh yang lebih samar, korupsi sistemik, cengkeraman oligarki, dan banjir disinformasi di era digital. Konsep politik massa yang diusung Tan Malaka, yang mengandalkan kesadaran kolektif untuk melawan penindasan, menemukan medan pertarungan baru di ruang-ruang virtual. Idealismenya tentang pemuda yang berani mengambil sikap dan berjuang demi keadilan menjadi semakin mendesak. Di tengah apatisme yang merajalela, pemikirannya seolah menjadi kompas yang mengingatkan bahwa diam bukanlah pilihan saat ketidakadilan terjadi di depan mata. Kritik Tan Malaka juga secara tajam menyasar para elit politik yang hanya sibuk mempertahankan kekuasaan dan melanggengkan sistem yang tidak berpihak pada rakyat. Ia menentang keras politik salon yang penuh intrik dan jauh dari denyut nadi perjuangan massa. Baginya, politik harus turun ke jalan, menyatu dengan penderitaan rakyat, dan memperjuangkan cita-cita kemerdekaan sejati. Resonansi kritiknya terasa begitu kuat hari ini, di mana banyak pemuda merasakan kekecewaan yang sama terhadap elit, yang seolah tuli terhadap aspirasi mereka. Pemikiran Tan Malaka menantang kita untuk tidak terjebak dalam politik pragmatis yang dangkal. Pada akhirnya, warisan terbesar Tan Malaka bukanlah formula politik yang kaku, melainkan sebuah panggilan untuk sebuah aksi intelektual. Ia mengajak setiap pemuda untuk berpikir kritis, memiliki keberanian, dan tidak takut untuk beraksi berdasarkan pengetahuan. Ia membuktikan bahwa perubahan besar selalu dimulai dari gagasan yang berani. Pertanyaannya kini, untuk kita, jika pemikiran Tan Malaka menawarkan fondasi yang begitu kuat, bagaimana kita bisa menjadikannya jembatan menuju keterlibatan politik yang lebih berarti hari ini? Apa langkah konkret yang bisa kita ambil? Bagaimana pemikiran Tan Malaka dapat menjadi jembatan
menuju keterlibatan politik yang lebih berarti bagi pemuda hari ini. Apa langkah konkretnya? Pertanyaan ini menjadi titik awal kita untuk mengubah idealisme menjadi aksi nyata. Semangat Tan Malaka bukan sekadar memorabilia sejarah, melainkan harus diterjemahkan menjadi langkah-langkah praktis yang relevan bagi generasi muda saat ini, membekali kita untuk menghadapi tantangan zaman. Di era modern, semangat kritis dan keberanian Tan Malaka menemukan relevansinya dalam medan perang yang berbeda. Dunia digital yang penuh disinformasi. Ketika hoax menyebar lebih cepat dari fakta dan polarisasi mengancam persatuan, sikap apatis menjadi musuh terbesar. Konsep Tan Malaka, masa bodoh, mati, bertransformasi menjadi pengingat bahwa ketidakpedulian terhadap informasi dan politik adalah kematian bagi nalar kritis. Kita, para pemuda, harus menjadi garda terdepan yang meragukan berita palsu, mencari kebenaran, dan menolak untuk terpecah belah oleh politik oligarki yang dangkal. Keberanian Tan Malaka menginspirasi kita untuk tidak diam saat kebenaran diputarbalikkan. Lalu, bagaimana cara kita terlibat secara konkret? Langkah pertama dan paling fundamental adalah pendidikan politik mandiri. Ini bukan sekadar membaca berita, tetapi melakukan riset mendalam. Dengan buku, tablet, atau laptop, kita bisa mengakses sumber-sumber kredibel, menganalisis data, dan membangun pemahaman politik yang kokoh dan independen. Dari fondasi ini, kita dapat melangkah ke partisipasi digital yang aktif. Media sosial bukan lagi hanya ruang hiburan, melainkan arena untuk kampanye positif, menggalang dukungan melalui petisi online, atau mengorganisir gerakan akar rumput yang membawa dampak nyata. Keterlibatan tidak berhenti di dunia maya. Aksi nyata di tingkat komunitas lokal adalah wujud paling otentik dari kepedulian. Kita bisa terlibat dalam diskusi publik, menginisiasi program sosial, atau memperjuangkan isu lingkungan di sekitar kita. Lebih jauh lagi, kita memiliki peran sebagai pengawas dan advokat. Dengan memantau kebijakan pemerintah, mengkritik secara konstruktif, berbasis data, dan menyuarakan aspirasi melalui berbagai platform, kita memastikan suara rakyat tidak diabaikan. Namun, semua upaya ini akan sia-sia tanpa adanya ruang diskusi yang aman dan inklusif. Kita harus menjadi pelopor dalam menciptakan lingkungan di mana setiap suara didengar dan dihargai. Terlepas dari perbedaan pandangan politik, ini adalah arena untuk kolaborasi, toleransi, dan dialog konstruktif, bukan caci maki. Ruang seperti inilah yang akan melahirkan solusi-solusi inovatif untuk bangsa. Pada akhirnya, masa depan politik Indonesia ada di tangan kita, para pemuda. Idealisme harus bergandengan tangan dengan aksi. Jangan lagi menjadi penonton yang pasif dan apatis. Mari kita menjadi kekuatan pendorong perubahan positif yang diimpikan para pendiri bangsa. Politik bukanlah hanya milik elit, tetapi milik kita semua, terutama kita para pemuda. Bangkit, bersuara, bertindak. Sepanjang perjalanan kita memahami pemikiran kritis dan panggilan aksi dari para tokoh bangsa, satu hal menjadi jelas, masa depan politik Indonesia ada di tangan setiap pemuda yang berani berpikir, bertanya, dan bertindak. Jangan biarkan apatisme merenggut potensi Anda. Teruslah belajar, berdiskusi, dan terlibat aktif demi terwujudnya Indonesia yang lebih adil dan beradab. Mari kita teruskan diskusi ini bersama. Jangan lupa untuk like video ini, komen dengan pandangan Anda, share kepada teman-teman, dan subscribe channel kami untuk episode-episode inspiratif lainnya.